Oke, nyala. Jadi ternyata ada kesalahan teknis di mana ini nggak bisa dihapus. Jadi kita pindah dari papan tulis putih ke kertas aja. Kalau udah bikin. Selanjutnya itu sudut. Kan tadi udah garis ya. Yang tadi ini garis. Kan belajarnya garis dan sudut. Maaf kakak lagi pilek. Oke, sudut. Pertama-tama sudut itu apa sih? Sudut itu adalah daerah yang terbentuk karena dua garis. Kakak udah nyontohin di sini. Ada garis A ke sini. Bentar ya. Pakai panah dulu. Ada garis A, ada garis B. Di dalam sudut, bagian-bagian sudut, ada yang dinamakan titik sudut. Titik sudut itu paling ujung di sudut nih, ini nih. Paling ujung. Ini titik sudut. Kayak yang tadi titik potong nih. Nah, kan titik di tengah-tengah gitu. Sama ini juga. Gini, di antara perpotongan dua garis. Bentar. Selanjutnya ada daerah sudut. Daerah sudut tuh biasanya digambarnya kayak gini. Nah, pakai tanda gini. Sebutnya daerah sudut. Sudut kalau dituliskan biasanya lambangnya kayak gini atau tandanya. Kayak bikin huruf L, cuman agak miring. Jadi gitu. Tuh. Ini sudut di tandanya kayak gitu. Oke, selanjutnya macam-macam sudut. Sebelum kita masuk ke macam-macam sudut di sini, sudut itu lebih gampang kalau dipelajari dari lingkaran. Jadi lingkaran itu terdiri dari 360 derajat. Sudut itu satuannya derajat. Oke. Satuannya disebut derajat. Tandanya gini ya. Bulat kecil. Contohnya 1 derajat. Contohnya. Oke. Nah, macam-macam sudut. Sudut yang paling sini kita sebut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Di sini lagi, kembali lagi. Jadi, dari titik sini ke titik atas sini, dia itu 90 derajat nambahnya. Sama dari titik atas sini ke titik kiri itu, nambahnya 90 derajat juga. 90 tambah 90 sama dengan 180. 180 ditambah 90 sama dengan 270. 270 ditambah 90 sama dengan 360. Jadi di tiap-tiap ini tuh 90 derajat. Ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Oke. Lanjut. Di dalam sudut ada yang disebut namanya sudut lancip. Ciri-cirinya, sudut lancip harus mempunyai besar sudut 0 derajat sampai 90 derajat nih. 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi kalau ada sudut di daerah sini, daerah sini, daerah sini, ini semuanya sudut lancip disebutnya. Contohnya ini. 0 derajat, 90 derajat. Terus ada garis di sini. Ada garis. Nah, garis ini sama garis ini menciptakan sudut. Nah, ini sudutnya. Sama kayak ini kan tuh sudut. Ini sudutnya. Sudut ini disebut sudut lancip. Sebutannya ya, sebutannya. Bukan besarannya. Kalau besarannya antara 0 sampai 90 derajat. Bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, bisa 50. Mungkin pertengahan soalnya ya. Nanti dipelajarinya mungkin di hari Jumat. Ini kakak nggak akan terlalu bahas detail. Pengen tahu dulu landasannya, pengen tahu dulu awalannya dulu ya. Nggak akan sampai ke soal hari ini. Nah, ini sudut. Terus yang kedua ada siku-siku. Siku-siku itu kalau sudutnya sama dengan 90 derajat. Nggak kurang, nggak lebih. Harus 90 derajat. Ini. Contohnya. 0 derajat, 90 derajat nih. Nah, sudut ini dinamakan sudut siku-siku. Contohnya ada di mana sih kak? Contohnya ada di persegi. Persegi. Maaf kalau agak miring.
susah. Satu megang HP soalnya, satu nulis. Nah, ini sudut ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini, semuanya 90 derajat ya. Contohnya persegi. Oke, jadi 90 derajat di persegi. Contoh lain, persegi panjang bisa sama aja soalnya kan. Oke, next. Sudut tumpul, sudut bisa dikatakan sudut tumpul jika besaran sudutnya besar ya, besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, nih, ini 0 derajat. Lihatnya di sini aja. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Di sini ada 0 derajat. Kalau ini ditarik ya ke atas. Tarik sini. Ini itu 90 derajat. Nah, sudutnya tuh ada antara 90 derajat ke 180 derajat. Di antara ya, sama nih juga. Di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, lanjut. Tadi tumpul di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sudutnya di sini. Segini ya, semuanya dari 0. Diambilnya dari 0 walaupun dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ini tuh apanya ya? Garisnya, garis ininya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Garis sudutnya. Tapi kalau ngambil besar sudutnya, ngambil ininya nih, daerah sudutnya, ambilnya dari 0. Semuanya ngambil dari 0 ya, dari 0 sampai ke garisnya. Nah, segini. Ini sudut tumpul sebutnya. Ini lancip dari 0 sampai ke garisnya. Tuh sama kan? Dari 0 ke garis. Ini lancip. Selanjutnya ada sudut lurus. Harus 180 derajat. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. 0 derajat, 180 derajat. Nah, garis lurus ini ada sudut di sini. Ini nama sudutnya sudut lurus. Selanjutnya, sisanya nih dari lingkaran 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Tadi kita udah ngebahas semua ini. Di sini sudut lancip. Oke. Lancip. Di sini sudut tumpul. Dan sisanya dari 180 derajat sampai 360 derajat, semua ini dari sini sampai sini dinamakan sudut refleks. Refleks. Apa artinya refleks? Artinya itu kayak pencerminan, apa ya? Kebalikan, bisa sebut kebalikannya. Contohnya gini. Kalau ada sudut di sini, ini 0 derajat, 180 derajat. Ini ke bawahnya 270 derajat, sama ya kayak ini. 270 kan di bawah, 180 di kiri, 0 di kanan. Kanannya 0, 180 derajat, 170. Nah, di sini di antara 180 ke 270 sebutnya sudut refleks. Kenapa disebut sudut refleks? Karena besar sudutnya dari 270, dari 180 ke 270 ini, si garis ini bakalan sama dengan besar sudut yang ada di sini, di atasnya 90 derajat. Nah, ini mah di bawah, ini mah di atas. Nih, besar sudut ininya pasti sama. Kedua besar sudutnya pasti sama. Makanya disebut refleks atau kebalikan. Ini sama ini sama. Oke. Terakhir ada hubungan antara dua sudut. Bila ada sudut 90 derajat, terus ada garis yang memisahkan, sini ada garis lagi. Ini ada garis A ya, kakak bikin gini. Ada garis A, garis B, sama garis C. Dan di sini titik potongnya sebutnya O ya. O ini, O bukan 0, O. Di sini 0 derajat, di sini 90 derajat. Nah,
hubungannya kalau ada garis yang motong antara garis A sama garis B, ini garis A, ini garis B, atau 90 derajat, atau sudut siku-siku dipotong dengan suatu garis, maka hasilnya bakal kayak gini. Sudut, ya ini sebutnya sudut AOB. Nah, AOB nih. AOB. Sudut AOB sama dengan sudut AOC. Sudut AOC nih ke atas ini ditambah sudut COB. Sudut COB atau BOC sama aja ya. Nah, kedua sudut ini ditambahin bakal jadi sudut AOB. Sudut AOB itu 90 derajat. Sama kayak yang di atas ini. Siku-siku sama dengan 90 derajat. Jadi sudut AOB itu 90 derajat. Maka diambil dari situ, kalau ada suatu sudut yang kalau ada suatu garis yang memisahkan antara kalau ada suatu garis di antara sudut siku-siku, maka cara menentukan salah satu sudutnya dengan rumus ini. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Besok kakak bakalan ngasih soal tentang ini sama ini. Sama di sini juga kalau ada garis yang memisahkan antara sudut lurus, ini sudut lurus, ingat. Nah, 180 derajat. Terus ada garis di sini. Sama sudut AOB, sudut AOB ya. Sudut AOB bener, di O-nya sudut AOB atau garis ini A, B, ini C. Sudut AOB sama dengan sudut AOC nih. AOC, sudut AOC ditambah sudut COB. Sudut COB atau BOC sama aja. Jadi sudut ini ditambah sudut ini, hasilnya bakalan sama dengan 180 derajat. Mungkin agak pusing ya kalau ngerti dua ini. Bakalan lebih gampang kalau udah masuk soalnya. Soalnya nggak akan kakak kasih sekarang. Sekarang Farhan belajar dulu aja basicnya, awalnya dulu, biar besok gak pusing, oke? Kakak bakalan share link juga buat belajar Farhan. Dibaca silahkan, alhamdulillah kalau dibaca. Kalau enggak juga, asalkan Farhan ngerti apa yang kakak jelasin dari garis sama sudut ini, besok bakalan bisa ngerjain soalnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.